Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Supardi. Di sini saya akan menjelaskan materi geografi kelas 11 semester 1 bab 3, yaitu tentang sumber daya alam dan pengelolaannya. Nah, sebelumnya pengertian dari sumber daya alam. Nah, sesuatu di sekitar alam lingkungan hidup kita yang dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan, dari kebutuhan hidup manusia agar dapat hidup lebih sejahtera, itu termasuk ke dalam sumber daya alam. Nah, contoh di gambar ini ada sumber daya alam mineral dan ada sumber daya alam hayati. Nah, di mana mineral ini dicontohkan di sini mereka sedang mencari biji-biji mineral, terutama biji emas. Dan di sebelah sana ada pesawahan yang lumayan luas. Nah, selanjutnya sumber daya alam memiliki karakteristik tertentu, sehingga berdasarkan pada karakter itu dapat diklasifikasikan penggolongan sumber daya alam ini menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam hayati, dan yang kedua ada sumber daya alam non hayati. Nah, maksud dari sumber daya alam hayati atau disebut dengan biotik, yaitu berasal dari makhluk hidup. Contohnya itu adalah peternakan dan hasil kebun. Sedangkan untuk sumber daya alam non hayati atau abiotik ini berasal dari benda tak hidup. Contohnya itu bahan tambang seperti biji mineral, air, udara, dan lain-lain. Nah, berdasarkan sifat pembaharuannya, sumber daya alam ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, dan yang ketiga, sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya. Nah, yang pertama, sumber daya alam yang diperbaharui, yang dapat diperbaharui ini terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada tumbuhan, hewan, hasil hutan, dan lain-lain. Sedangkan untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu ada beberapa. Yang pertama, bumi, batu bara, timah, dan gas alam. Nah, sumber daya alam yang tidak terbatas jumlahnya atau unlimited ini biasa disebut dengan unlimited. Contohnya itu adalah sinar matahari dan udara. Nah, berdasarkan penggunaannya, sumber daya alam dibagi menjadi dua, yaitu sumber daya alam penghasil bahan baku dan yang kedua itu ada sumber daya penghasil energi. Nah, sumber daya penghasil bahan baku ini adalah sumber daya alam yang memiliki nilai guna yang lebih tinggi. Contohnya yaitu hasil hutan, hasil tambang, dan lain-lain. Sedangkan untuk sumber daya alam penghasil energi yaitu seperti ombak, panas bumi, cahaya matahari, aliran sungai, dan lain-lain. Nah, ini merupakan peta persebaran sumber daya alam, terutama barang tambang yang ada di Indonesia. Nah, di legenda terdapat beberapa poin atau beberapa keterangan terhadap barang-barang tambang yang ada di Indonesia seperti aluminium, ada asbes, aspal, dan lain-lain. Bisa dilihat di peta berikut. Nah, kemudian ada pengelolaan sumber daya alam. Nah, konsep atau prinsip dari pengelolaan sumber daya alam hayati atau keanekaragaman hayati diawali dengan pemahaman terhadap unsur atau elemen dan keterkaitan nilai keberadaan unsur-unsur sumber daya alam tersebut. Nah, unsur atau elemen keanekaragaman hayati itu ada yang pertama ada ekosistem, ada spesies, dan genetik. Menurut dokumen Convention on Biological Diversity tahun 1992. Nah, prinsip pembangunan berkelanjutan. Nah, sebenarnya pembangunan itu untuk beberapa dekade ini sudah berprinsip kepada berkelanjutan, di mana terdapat suatu prinsip yang pertama pengelolaan lingkungan hidup. Nah, prinsip pengelolaan lingkungan hidup ini ada dua. Yang pertama, pengendalian kerusakan lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Nah, kemudian ada pemanfaatan sumber daya alam. Nah, dengan menghasilkan output, di mana outputnya itu adalah kelestarian fungsi lingkungan hidup, ada peningkatan nilai dukung ekosistem, dan pemanfaatan berkelanjutan. Dan outcome-nya yaitu pembangunan berkelanjutan, artinya tidak ada kerusakan di pengelolaan sumber daya tersebut. Nah, selanjutnya yaitu konservasi. Nah, pengelolaan sumber daya alam tak terbarukan atau untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas serta keanekaragamannya menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hal tersebut meliputi upaya pengelolaan sumber daya alam yang menjamin terselenggaranya yang pertama, perlindungan kelestarian kelangsungan hidup, berlangsungnya proses ekologis, pengawetan sumber daya alam meliputi kelestarian, keanekaragaman hayati. Selanjutnya yaitu pemanfaatan sumber daya alam secara lestari, artinya kelestarian penopang keberhasilan pemanfaatan berkelanjutan. Nah, tujuan dari pengelolaan keanekaragaman hayati
atau disingkat dengan KHT. Ini yang pertama ada konservasi yang menjamin kelestarian, kekayaan, keberagaman jenis makhluk hidup, dan nilai tatanan kelangsungan keanekaragaman kehidupan. Yang kedua, pemanfaatan unsur keanekaragaman hayati atau menyediakan kecukupan kebutuhan bahan hayati secara berkelanjutan. Dan selanjutnya terwujudnya akses pembagian keuntungan yang adil atas pemanfaatan sumber daya genetik. Selanjutnya arah kebijakan konservasi hayati meningkatkan kepedulian upaya pelestarian hayati. Selanjutnya memperlambat, mengurangi dan menghentikan laju kerusakan atau degradasi yang terjadi yang akan mengakibatkan kepunahan, diiringi upaya rehabilitasi. Selanjutnya meningkatkan pemberdayaan peran atau kelembagaan. Selanjutnya mengembangkan pemanfaatan berkelanjutan, iptek dan melestarikan kearifan lokal. Selanjutnya implementation of 3 goals of the Convention on Biological Diversity. Selanjutnya ada implementation of Indonesian Biodiversity Strategy and Action Plans, dan yang terakhir ada mewujudkan keadilan, keseimbangan dan kepentingan untuk memperkecil potensi konflik. Nah, pengelolaan sumber daya air. Prinsip tak dapat menambah persediaan air di bumi karena jumlahnya tetap dan hanya keberadaan kumpulan atau konsentrasi dan fase-fasenya yang berbeda, maka pengelolaan sumber daya alam terutama air ini diperlukan dikarenakan jumlah air tetap, tetapi semakin kesini kualitas dari air tersebut semakin berkurang. Selanjutnya ada 3 metode dasar dalam pengelolaan air. Yang pertama ada pendekatan input, pendekatan output, dan pendekatan throw out. Nah, pendekatan input ini pengelolaan yang bertujuan untuk memperbesar persediaan air untuk kawasan tertentu dalam kaitan dengan tata guna air. Contohnya itu membangun bendungan, penggunaan air sungai, dan lain-lain. Selanjutnya ada pendekatan output dengan cara mengurangi laju penguapan dan membersihkan air dari bahan-bahan pencemar pada persediaan air yang telah ada. Selanjutnya yaitu pendekatan throw out. Nah, ini isinya itu pemeliharaan, yaitu konservasi air dengan cara mengurangi rata-rata jumlah penggunaan air per kapita. Selanjutnya yaitu pengelolaan tanah. Nah, pengelolaan tanah di daerah pertambangan ada reklamasi, ada restorasi, dan meminimasi dampak penambangan pada aliran dan persediaan lokal air permukaan dan air tanah. Selanjutnya pengelolaan udara. Nah, pendekatan input dan pendekatan output. Nah, pendekatan input ini terbagi menjadi 5. Ada yang pertama menekan pertumbuhan populasi manusia, yang kedua mengganti energi minyak dengan energi lain supaya tidak terlalu mencemari udara, kemudian gunakan batu bara yang telah dibuat gas atau dicairkan, yang keempat memperkecil penggunaan mobil pribadi dan memperbanyak menaiki transportasi umum, dan yang kelima arahkan pemilihan kendaraan bermesin pada jenis yang irit bahan bakar. Nah, selanjutnya yaitu pendekatan output. Nah, bebaskan asap buangan dari cerobong asap pabrik dan mobil dari partikel pencemar udara, misalnya penggunaan penyaring. Yang kedua, cerobong asap dibuat lebih tinggi lagi sehingga buangan asap langsung masuk ke lapisan imersi udara. Yang ketiga, lakukan pengendalian pembuangan pencemaran udara dengan metode intermittent. Yang keempat, lakukan pemasangan alat tambahan pada mesin mobil sehingga pembakaran mobil menjadi lebih sempurna. Nah, pemanfaatan pengelolaan sumber daya alam berdasarkan prinsip ekoefisiensi. Nah, maksud dari ekoefisiensi ini atau berasal dari ekosistem dan efisien. Artinya pengelolaan sumber daya alam yang tidak merusak atau mengganggu keseimbangan ekosistem dan dilakukan secara efisien serta mempertimbangkan kelestarian sumber daya alam tersebut. Dalam prinsip ekoefisien terdapat 3 yang harus dilaksanakan. Yang pertama, efisiensi dan efektivitas. Yang kedua, tidak mengurangi kemampuan dan kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, tidak dilakukan secara drastis atau berlebihan. Nah, yang selanjutnya yaitu AMDAL. Nah, AMDAL merupakan singkatan dari analisis mengenai dampak lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyebutkan setiap rencana yang diperkiraan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang diatur oleh pemerintah. Nah, tujuan AMDAL ini adalah menjamin tepat terpeliharanya kemampuan lingkungan hidup untuk menunjang suatu pembangunan yang berkelanjutan. Nah, AMDAL ini merupakan salah satu syarat di mana jika kita ingin melakukan suatu usaha atau suatu pembangunan yang berskala besar, maka kita memerlukan adanya AMDAL, dan AMDAL itu merupakan salah satu syarat yang menjadi patokan umum ketika suatu perindustrian ataupun pembangunan infrastruktur dilaksanakan. Selanjutnya,
Kebijakan pelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan. Nah, pembangunan berkelanjutan ini pembangunan yang tidak bijaksana menyebabkan kerusakan lingkungan, sehingga perlunya pembangunan berwawasan lingkungan adalah suatu upaya yang terencana untuk menggunakan dan mengelola segala bentuk sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, menurut versi ini, pada tahun 1987, pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang mengusahakan terpenuhinya kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup. Nah, ciri kemampuan pembangunan berkelanjutan itu ada beberapa. Yang pertama, memperhatikan lingkungan fisik dan lingkungan sosial, dilaksanakan berdasarkan nilai kemanusiaan dan memperhatikan moral dan nilai etis dan sosial budaya. Yang ketiga, mencerminkan usaha meningkatkan produksi dan ekonomi yang positif. Yang keempat, meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan penduduk. Yang kelima, melakukan inovasi mengikuti perkembangan zaman terhadap struktur ekonomi. Yang keenam, bertujuan menuju pemerataan atau keseimbangan pendapatan. Yang ketujuh, membina lembaga ekonomi masyarakat. Yang kedelapan, memiliki usaha terus-menerus menjaga stabilitas ekonomi dan sosial budaya serta politik dan keamanan. Dan yang sembilan, bersifat fundamental, ideal, dan memiliki program jangka pendek hingga jangka panjang. Nah, AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan dalam pemanfaatan sumber daya alam disusun dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama ada penyalinan informasi lingkungan, yang kedua ada kerangka acuan, yang ketiga rencana pengelolaan lingkungan, yang keempat ada rencana pemantauan, yang kelima penyajian evaluasi lingkungan, yang keenam ada studi evaluasi lingkungan, dan yang terakhir ada tata laksana AMDAL. Nah, yang selanjutnya itu produk ekolabel yang ramah lingkungan. Ekolabel merupakan tanda atau ciri yang menunjukkan bahwa komoditas perdagangan harus memenuhi persyaratan tidak merusak lingkungan. Nah, manfaat ekolabel ini yang pertama meningkatkan daya saing di pasar global, yang kedua meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan, yang selanjutnya memberikan informasi akurat, yang keempat memaksa perusahaan untuk memperhatikan masalah lingkungan, dan yang terakhir membantu melestarikan lingkungan. Nah, makhluk bukan manusia kendati bukan makhluk berlaku moral atau moral agents, mereka dipandang sebagai subjek moral sehingga pantas menjadi perhatian moral manusia. Artinya di sini adalah makhluk bukan manusia ini makhluk yang statis, di mana di sini yang dinamis itu adalah manusia. Terima kasih dari saya, mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfata.com, Facebook PKB Malfata Mananjaya, Instagram PKB Malfata Official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video PKB Malfata.